Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini sedang berada dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan tentunya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Dan saya yakin kalau sudah berbunyi bulan Oktober berber, berarti kita sudah mempersiapkan diri sesuatu yang spesial tentunya. Dan saya percaya pada malam hari ini ada sesuatu yang sangat spesial juga yang boleh kita rasakan bersama dalam pujian, penyembahan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita beribadah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu saya membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Bapak Ibu Saudara Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita menyembah bukan menyembah Allah yang tidak kita kenal, tetapi Allah yang kita kenal, Dia Allah yang hidup. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan lebih lagi karena kita menyembah Allah yang kita kenal. Bukan Allah yang mati tetapi Allah yang hidup. Dan saya percaya biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi yang luar biasa buat kita semua. Selamat beribadah, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran, tubuh jiwa roh kami untuk menyembah, belajar kebenaran firman-Mu. Berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau hadir, Engkau melawat mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan yang datang di hari ini. Kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Hari ini kami ada di tempat kami berada Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau.
Mari sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan keselamatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami, Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and will never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, kehadiran-Mu Tuhan, haleluya. Oh, Terima kasih. haleluya. Ini kami Tuhan, kami yang datang di hari ini, datang menyembah-Mu Tuhan, datang dengan penuh kerendahan hati kami, membawa hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Oh, di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan
yang layak dipuji. Oh haleluya, kibiria ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralamo, kibiria ralaba kibiria ralaba. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah berakhir. Haleluya. Oh haleluya. Besar setiamu, besar anugerah-Mu. Oh haleluya. Mari tinggikan Dia, agungkan nama-Nya. Sebab Tuhan baik, Dia baik, sangat baik. Haleluya. Kibiar alaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ini hati kami Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam hidup, tapi itu tidak menjadi penghalang Engkau untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang meninggikan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan yang mampu bahkan kami, Tuhan yang mampu pulihkan hati kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu setia di dalam hidupmu. Dia seorang penolong yang selalu memenuhi keperluanmu hari-hari. Masalah boleh saja terjadi, keadaan hidup bisa saja sulit, tapi percaya Dia sumber pengharapan yang sanggup mengubah hidupmu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, Tuhan yang setia di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa baik dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan, yang tidak pernah melupakan kami, karena kami tahu Tuhan kami ada dalam pikiran-Mu, dalam rancangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat Imelda Linario, Saudari Rika, Saudara Willy Prisdiantoro, Bapak Roni Kurniawan, Saudara Christopher Kenneth, Ibu Olivia Sabu, dan Saudara Arif Budianto yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Bersyukur Tuhan buat ketambahan usia yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka bukan semakin dewasa dalam usia saja Tuhan, tetapi semakin dewasa dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka senantiasa Bapa. Pakai mereka untuk menjangkau banyak jiwa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa bagi senior pastor kami Tuhan, Pastor Roni Rumambi Tuhan. Engkau menambahkan usia 1 tahun lagi Tuhan. Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau pakai dengan keajaiban yang daripadamu. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dilakukan oleh kedua belah tangannya. Tuhan menjadi pembelanya Tuhan. Tuhan menjadi penolong dan penopang senantiasa. Berkati kehidupannya senantiasa, bernyerahkan mereka hamba-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa bagi kota kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kota ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau melihat keadaan kota kami Tuhan. Engkau melihat keberadaan kota kami. Kami rindu Tuhan, Engkau sembuhkan kota kami. Engkau pulihkan kota kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami percaya Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Menyerahkan kota Palu ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Pemerintahan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih. Penanganan COVID-19 kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan tidak ada lagi penambahan jumlah yang terkena COVID-19, justru semakin berkurang dan semakin berkurang dan semakin berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Keberadaan kota kami Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur Tuhan. Kami membuat terus berdoa program demi program yang online yang diadakan di rumah ini, di gereja ini Tuhan. Baik dari saat teduh, ibadah raya Tuhan, Kids Challenge, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang menjadikan media ini sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyatakan kebenaran, membawa dampak, memulihkan, menyembuhkan setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, biar semua kegiatan online ini boleh menjadi berkat, menjadi dampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Allah yang sanggup melakukan pekerjaan yang luar biasa tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kita saat ini. Saya percaya biarlah boleh ke depannya lagi boleh terus bergabung dan menyaksikan ibadah yang boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan yang di rumah kami percaya terus setia beribadah, karena kita percaya setiap ibadah itu mengandung janji. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum itu saya akan membacakan sebuah ayat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Amsal 3 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Wow, saya percaya Allah kita Allah yang sanggup memberkati kita dalam segala keadaan. Mungkin saat ini sedang dalam krisis, dalam keadaan yang mungkin tidak memungkinkan kita, tapi percaya Allah sanggup memberkati asal kita bisa memberi. Di sini katakan bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan bukan hanya sekedar berjanji, tapi Tuhan sanggup menepati janjinya. Baik Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh melihat nomor-nomor rekening yang ada, nomor rekening perpuluhan, janji iman, pembangunan, diakonis, sama boleh Bapak Ibu lihat, atau boleh men-scan QR yang ada untuk memberikan korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman tentunya. Baik, pengumuman yang pertama, Info Connect Group akan kembali diadakan secara online. Bagi para leader atau asisten leader boleh mengkoordinasi membernya untuk sama-sama dalam CG secara online, karena kita melihat keadaan dan situasi yang saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa secara fisik, dan kita boleh melakukan secara online. Kita percaya bahwa kita tidak bisa dibatasi oleh apapun, kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Banyak media yang dapat digunakan untuk saling bertemu dan boleh saling mempersatukan iman kita tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang kedua adalah kita tetap ibadah secara online, tetapi dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan, karena seperti saya katakan tadi bahwa melihat keadaan dan situasi yang ada saat ini, kita sama-sama menjaga, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jemaat tetap sehat, dan menjaga lingkungan kita tetap sehat. Kita percaya bahwa ibadah online tetap berjalan tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya biar hari ini hari yang boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya yang luar biasa tentunya. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, Tuhan yang setia di dalam hidup.
Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang luar biasa dalam ibadah hari ini. Kami menikmati lawatan Tuhan dan terima kasih buat semua jemaat yang bisa beribadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus, dan biarlah kami dengar firman dan suara Tuhan yang akan mengubahkan kami, memerdekakan kami dan melepaskan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hamba berdoa selama firman disampaikan, Tuhan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, luar biasa kita bersyukur. Kita ada di bulan yang baru, di bulan Oktober. Wow, luar biasa. Saya dengar banyak kesaksian yang luar biasa dari jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, krisis, wah, saya diundang ke rumah. Mari pastor doakan rumah kami. Wah, luar biasa. Saya bilang di tengah pandemik bisa dapat rumah. Mereka cerita bagaimana mujizat Tuhan terjadi, itu luar biasa. Saya juga mendengar kesaksian jemaat, anak muda di gereja sedang cari pekerjaan, dan Tuhan menyediakan dengan cara yang luar biasa di saat dia hampir putus harapan untuk menyerah, dan Tuhan buat mujizat dengan nyata. Sebab itu saudaraku, keluarga HCC, jangan menyerah hari ini. Saya tahu beberapa di antara saudara sedang bergumul dengan sangat berat dan sedang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keadaan ekonomi saudara, keuangan saudara, usaha, pekerjaan saudara. Saudara harus percaya bahwa selalu ada mujizat. Kita bisa sehat hari ini saja sudah sebuah mujizat yang luar biasa. Nah, saudara harus percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. 9 bulan kita lewati. Kemarin di awal-awal bulan pertama, bulan kedua, di awal-awal COVID, kita pikir, wah ini gimana nih, bisa nggak, mampu nggak kita lewati ini semua. Dan nyatanya kita bisa sampai hari ini. Bukankah semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan yang luar biasa? Kita percaya saudara, Tuhan pasti tolong kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, terima kasih untuk semua ucapan saudara dan doa saudara kepada saya semua, kepada saya di hari ulang tahun saya tanggal 2 kemarin. Terima kasih, saya percaya setiap doa saudara dan semua yang terbaik yang saudara berikan kepada saya dan keluarga, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Tuhan berkati semua kita. Baik, hari ini kita masuk di tema yang baru yang kita akan pelajari sepanjang bulan ini. Kita akan ada sebuah tema, yaitu selfless, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah salah satu nilai di gereja kita yang kita percayai, yang kita hidupi, yang kita lakukan. Nah, untuk menjadi pribadi yang selfless ini sangat penting di hari-hari ini. Karena disinilah kita belajar menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, sepanjang bulan ini akan ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya, sahabat saya, kakak rohani saya akan memberkati kita lewat firman Tuhan. Ada Kak Victor Waang dari Bandung, ada sahabat saya Christopher Tapeheru juga akan memberkati kita semua di bulan ini. Dan saya berdoa agar setiap pelajaran dan pengajaran firman Tuhan ini membuat kita bertumbuh menjadi segambar dan serupa dengan Kristus dan semakin diubahkan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Kita Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi tentang bagaimana kehidupan, karakter kita menjadi orang Kristen yang selfless. Kita mulai dengan kalimat ini, ayat yang ketiga, Filipi 2. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Selfless itu berarti tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Tidak hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya, Paulus bilang, hendaklah dengan rendah hati. Selfless, orang yang rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nilai ini yang kita hidupi, kita percaya, kita lakukan ini. Dan doa saya sebagai gembala agar ini menjadi kehidupan semua keluarga HCC. Dari kids, youth, pro-M sampai family. Menjadi orang-orang yang selfless. Tidak mementingkan diri sendiri. Dan menganggap dan berpikir yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Wah, di tengah-tengah keadaan dunia hari ini, rasanya ini sulit. Rasanya nggak mudah untuk menjadi orang yang selfless. Ia menganggap orang lain lebih penting dari saya. Karena hari ini dunia mengajarkan bahwa yang penting saya, harus saya duluan.
Saya yang harus lebih hebat. Saya mesti terbaik. Kita diajarkan oleh dunia ini. Berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Untuk kita menjadi orang yang menganggap orang lain lebih utama. Orang lain lebih penting. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Wah, jangan hanya kepentingan kita aja. Tapi kepentingan orang lain juga. Paulus tekankan lagi. Jangan cuma dirimu sendiri. Ayo pikirkan kepentingan orang lain juga. Ayo lihat keperluan orang lain juga. Kebutuhan orang lain juga. Kalau bahasa kerennya hari ini itu Paulus mau bilang, hidup ini bukan tentang kamu aja, tapi ada orang lain. Hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi ada orang lain. Perikop ini mengajar kita dengan sangat tegas untuk tidak egois, tidak pentingkan diri kita sendiri, tapi mulai care, peduli, dan pikirkan orang lain. Karena hidup ini bukan hanya kita sendiri, bukan hanya tentang kita, tapi ada orang lain di sekeliling kita. Mengapa? Karena Paulus bilang gini, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruhkan dalam hidup kita, yang harus kita lakukan juga? Yaitu tidak mementingkan diri sendiri, menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Buat Yesus, keselamatan kita manusia itu lebih penting. Keselamatan kita jauh lebih utama daripada dirinya sendiri. Sehingga dia rela, saudara, datang di dunia ini sampai mati di kayu salib. Kenapa? Karena dia selfless. Dia tidak pikirkan dirinya, yang dia pikirkan adalah kita. Kedatangannya ke dunia ini bukan untuk show off, menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya. Tidak, dia datang di dunia ini untuk menunjukkan bahwa dia peduli sama kita. Dia datang ke dunia ini bukan untuk menunjukkan dirinya, tapi untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Betapa dia peduli akan kita. Dia datang ke dunia ini bukan tentang dirinya, tapi tentang kita. Untuk menyelamatkan kita, tentang salibnya. Makanya Paulus tekankan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dikatakan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia tinggalkan tatanya, kemahakuasaan, kedahsyatannya untuk turun di dunia menjadi manusia, lahir di kandang yang hina, terbungkus kain lampin, menjadi manusia biasa. Di kandang yang hina, dia mengosongkan dirinya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia pikirkan kita. Dia mau lakukan semuanya. Dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Manusia biasa dan Tuhan yang luar biasa itu. Lakukan semuanya, kenapa? Karena dia tahu bahwa kita ini manusia. Kita yang seringkali gagal. Seringkali munafik, udah janji komitmen, jatuh lagi, gagal lagi. Tapi untuk kita ini loh saudara, dia pikirkan, dia lakukan, dia mau berkorban untuk kita. Dikatakan, dan dalam karya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Untuk kita loh, untuk kita. Dia pikirkan kita, bukan nyawanya. Dia pentingkan kita, bukan kenyamanannya. Dia mengasihi kita, bukan demi ketenarannya, tapi karena dia benar-benar mau berkorban untuk kita. Bahkan sampai mati di kayu salib, dia rela dicaci maki, diludahi, dihina, dicambuk, dipermalukan di tengah khalayak ramai, disalibkan seperti seorang penjahat. Kenapa dia mau buat itu? Itu selfless. Karena dia pentingkan kita, dia pikirkan kita, dia lakukan untuk kita. Bukan untuk dirinya. Ini yang saya rindu menjadi bagian daripada jemaat Tuhan, keluarga ACC. Kita belajar dari pribadi Yesus dan mau menjadi seperti Yesus. Mau selfless, gak egois, gak hanya pentingkan diri kita sendiri.
Tapi kita tahu ada orang lain, ada hidup orang lain yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu, yang perlu kita kasihi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk melayani, bukan dilayani. Yesus mengajarkan kepada kita, itulah yang benar-benar yang namanya berkorban. Yesus ajarkan kepada kita tentang selfless yang sebenarnya. Enggak pentingkan diri sendiri, tapi memikirkan hidup orang lain. Yesus mengajarkan tentang mengosongkan dirinya, menjadi hamba, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Bukankah apa yang diajarkan Tuhan terbalik dengan apa yang dunia ini ajarkan kepada kita, saudaraku? Dunia mengajar kita untuk hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting saya, terpenting saya duluan, yang lain belakangan. Saya mesti lebih hebat, saya mesti lebih baik. Bahkan tanpa disadar, gereja pun berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik sampai kita lupa bahwa kita harus menjadi lebih baik. Bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, salib mengajarkan kita tentang pengorbanan. Kepentingan yang lain lebih penting daripada kita. Selfless berarti kita mau berkorban. Yesus menjadikan keselamatan kita manusia prioritas terpenting baginya. Sehingga dia mau datang dari kemuliaannya, turun jadi manusia, dan naik atas kayu salib. Karena dia mau berkorban buat kita semua. Saya bayangkan kalau seandainya dia egois, selfish, ngapain mau berkorban? Toh mereka hina saya, toh mereka yang cambuk saya, toh mereka yang ludahi saya. Tapi itu Yesus tidak lakukan. Orang yang selfless, hatinya penuh dengan pengampunan, untuk terus mengasihi, untuk terus mengasihi. Orang yang selfless, dia tahu bahwa bagian dari dirinya adalah memberi, bukan diberi. Adalah mengasihi, bukan dikasihi. Selalu dimulai dari diri saya lebih dulu. Tahukah saudara, betapa bahagianya hidup kita, betapa bahagianya hidup pasangan suami istri, kalau masing-masing pasangan itu mengerti prinsip ini, menghidupi nilai ini. Kalau suami selfless, dia tahu dia akan utamakan istrinya. Mungkin kadang-kadang dia merasa gini, wah kenapa saya alami ini, kenapa dia gak perhatikan saya, kenapa dia gak buat ini, kenapa dia begini. Karena orang yang selfless, dia gak pernah menuntut, tapi dia akan suka citanya waktu dia bisa memberi. Dia gak pernah bertanya kenapa dia gak mengasihi saya, tapi dia akan selalu melakukan kasih meskipun dia tidak dikasihi. Orang yang selfless, dia selalu mementingkan kepentingan orang lain. Suami, istri yang selfless, dia selalu pentingkan pasangannya. Bagaimana membuat pasangannya bahagia, membuat anak-anaknya bahagia, membuat orang lain bahagia. Karena saya selalu bilang sama saudara, untuk kita membahagiakan keluarga kita, maka bahagialah kehidupan kita. Betapa bahagianya kehidupan kita semua kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang selfless, yang kita nggak hanya pentingkan diri kita sendiri, tapi kita mulai care dan peduli akan hidup orang lain, mengutamakan orang lain. Kita tahu bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Lebih bahagia kalau saya bisa memberi daripada saya menerima. Itulah orang-orang yang selfless, saudara. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, Yakobus 3 ayat 16. Kita bilang gini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan. Nah, kalau suami atau istri selfish, yang penting saya, harus saya, selalu minta diperhatikan, minta dikasihi duluan, semua hanya harus saya duluan, mementingkan dirinya sendiri, kacau. Itu yang merusak banyak hubungan dalam keluarga. Karena selalu ada tuntutan. Selfish selalu menuntut. Tapi selfless, dia selalu memberi. Memberi kasih sayang duluan. Memberi perhatian duluan. Memberi kebahagiaan duluan. Maka tidak akan kacau. Hubungan kita akan menjadi sangat baik bila kita menjadi pribadi-pribadi yang selfless.
Dikatakan dan segala macam perbuatan jahat. Perbuatan jahat. Yang kita baca di media-media berita, orang bisa bunuh, rampok rumah orang, melakukan hal-hal yang jahat. Itu kenapa sih? Karena dunia terkontaminasi menjadi orang-orang yang selfish. Yang hanya pentingkan dirinya sendiri, dia gak peduli orang lain. Biar mereka cilaka, biar mereka mati, biar mereka semua mengalami hal-hal yang buruk. Yang penting saya selamat, yang penting saya hidup, yang penting saya, semua tentang saya. Kita menjadi orang yang semua tentang saya dan saya. Perhatikan saudara, kekacauan akan terjadi dan banyak kejahatan akan terjadi. Kakak beradik bisa bunuh-bunuhan, marahan, orang tua dan anak jadi musuh bebuyutan karena masing-masing bertahan. Selfish. Saya duluan, ini hak saya mesti mendapatkannya. Mari lewat firman Tuhan hari ini, lewat nilai yang kita belajar, kita menjadi orang yang selfless, enggak egois, pentingkan orang lain. Pernikahan itu bukan tentang saya, tapi tentang kita. Ada pasanganmu, ada anak-anakmu. Itulah sebuah pernikahan. Kalau dalam pernikahan hanya tentang saya, maka lihatlah, gak akan ada hari-hari bahagia di hidupmu. Tapi kalau pernikahan adalah bukan tentang saya, tapi tentang kita. Tentang kamu, istriku, suamiku, anak-anakku. Percayalah, hidup rumah tangga kita akan jadi bahagia. Hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Apa gak akan ada konflik? Pasti ada. Ada masalah? Pasti ada. Tapi tiap kali ada masalah, ada konflik, selalu berpikir, selfless. Dia lebih penting. Dia lebih penting. Kalau suami memikirkan istri lebih penting, istri pikirkan suami saya lebih penting. Wow, pasti bahagia. Itulah selfless. Nah saudara, waktu orang-orang punya karakter ini, dia tahu bahwa dia bukan dilayani, tapi dia mau melayani. Dia akan mulai peduli dan mau berkorban untuk orang lain. Saya sangat bersyukur, saya sangat bangga sebagai seorang gembala. Dia percayakan Tuhan, jadi penilik bukan pemilik. Mengembalakan semua jemaat yang ada di gereja ini. Saya bangga dengan saudara semua. Bahwa di masa pandemik dari mulai bulan Maret sampai hari ini. Saya melihat kita sebagai sebuah keluarga saling menopang, saling menguatkan. Saya bersyukur ada orang-orang yang tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia pikirkan orang lain. Saya bersyukur saudara menabur di rekening diakonia. Sehingga taburan saudara saya bisa pakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Membantu beberapa anak-anak kita yang kesulitan dalam sekolah mereka. Membantu kehidupan mereka, keluarga-keluarga yang membutuhkan sembako. Saudara, terima kasih sekali lagi dari hati saya yang terdalam. Terima kasih karena saudara mau hidupi firman Tuhan. Dan saya lihat benih selfless ini tumbuh dengan luar biasa. Saya punya volunteers di gereja ini yang luar biasa. Melayani tanpa diberikan PK. Gak ada satupun volunteers di gereja ini, anak-anak di gereja ini, anak-anak youth, semua pelayan di gereja ini yang menerima PK. Karena semua melayani dengan sungguh-sungguh. Karena satu prinsip, kita melayani, inilah mesbah korban syukur kita sama Tuhan. Kita berkorban, bukan cari korban. Dan bersyukur saudara, nilai-nilai yang tertanam di gereja ini. Saya bersyukur saudara, tetap menabur bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga kami bisa membeli alat-alat yang lebih baik, mengupgrade semua lebih baik. Sehingga pelayanan online kita bisa lebih maksimal. Lewat Facebook, YouTube saudara, di doa malam, saat teduh. Semua kami bisa lakukan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang selfless. Yang menyisihkan berkatnya, yang mau terus menabur bagi pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu ini penting. Lewat berkat saya, lewat benih taburan saya, bisa menopang pekerjaan Tuhan. Sehingga pelayanan ini bisa lebih maksimal, bisa lebih luar biasa. Memberkati banyak orang, dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami baru saja membuat pertemuan tahunan dengan semua staf yang ada dan semua pastor yang ada, saudara. Kami mengevaluasi beberapa hal yang perlu kami perbaiki dari waktu-waktu yang kemarin. Dan apa yang perlu kami bangun di tahun depan. Kami telah mempersiapkan semuanya untuk tahun 2021, saudara. Dan kami melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ada peningkatan jumlah jemaat yang terdaftar di gereja ini. Kami melihat ada pertumbuhan 30%, saudara.
anak-anak kids bertumbuh, jumlah bertambah dengan luar biasa. Saya sangat bersyukur. Dan saya tahu itu semua terjadi kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Dan ada orang-orang di rumah ini, keluarga CC, yang selfless, yang mau terus menopang pekerjaan Tuhan dengan tenaganya, dengan pikiran, dengan semua hal yang terbaik, dengan keuangannya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Terima kasih jemaat Tuhan. Dan nilai ini akan terus kita hidupi, kita lakukan. Dan saya perlu tahu bahwa di masa-masa seperti ini, hari Jumat saya sudah bilang, 2 kali negara kita masuk dalam periode di mana ekonomi kita minus. Dan itu membuat kita masuk di masa-masa resesi. Dan saya perlu tahu begini, justru di masa-masa seperti inilah saudaraku, benar-benar kita harus hidup selfless. Di saat seperti ini kita enggak hanya di saat semua orang sibuk selamatkan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, tapi kita mulai pikirkan orang lain. Kita mulai mau tolong orang lain. Kita mulai mau selamatkan orang lain. Kita mulai pikirkan bagaimana kita bisa bantu orang lain. Ini waktunya saudara, engkau selfless di tengah-tengah keadaan ini. Sehingga dunia bisa lihat Yesus yang nyata, Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita semua. Jemaat ACC yang saya kasihi, mari kita bertumbuh dengan kuat dalam Tuhan, semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Mari mulai melayani, bukan dilayani. Mari mulai bergerak, gak hanya pentingkan diri kita sendiri, tapi kita mulai pentingkan hidup orang lain. Gak hanya pikirkan tentang diri kita sendiri, tapi kita mulai pikirkan kehidupan orang lain. Dan sehingga lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa yang saya lakukan, saya akan melihat ada banyak jiwa, ada kehidupan orang yang diubahkan. Waktu mereka melihat kenapa dia berbeda, kenapa sifatnya berbeda, kenapa karakternya berbeda. Dan mereka bisa lihat Yesus dalam kehidupan saudara. Saya berdoa agar pelajaran ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup saudara. Sungguh-sungguh membuat kita semakin berubah jadi lebih baik. Suami-suami, istri-istri, mama dan papa, mari jadi pribadi-pribadi yang selfless. Enggak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi mulai peduli, pentingkan perasaan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Dan lewat itu semua kita akan melihat kebahagiaan dari Tuhan melimpah bagi hidup kita semua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari jemaat yang ada di rumah sudah bisa mempersiapkan hosti dan anggur perjamuan saudara. Atau bila sudah tidak memilikinya, sudah bisa mengganti dengan snack, biskuit, dan minuman yang lain. Dan saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk bersama-sama dengan saya melayani perjamuan kudus saat ini. Mari semua jemaat yang ada di rumah, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Di tangan kanan saudara pegang roti perjamuan dan tangan kiri saudara pegang anggur perjamuan kudus. Dan sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus saat ini, saya bersama seluruh pastor yang ada akan mengucapkan janji iman rasuli sebagai sebuah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kudus, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pula bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat roti tinggi melebihi kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami semua Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib dan kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Setiap jemaat yang ada di rumah harus percaya bahwa ada kuasa dalam perjamuan kudus. Apa yang sedang kau alami hari ini saudaraku, sakit penyakit,
Saudara percaya ada kesembuhan di dalamnya. Apapun pergumulan, tekanan, beban hidup saudara, engkau sedang butuh mujizat dan pertolongan Tuhan. Percaya ada mujizat. Ini bukan perjamuan biasa, ini perjamuan kudus. Ini tubuh dan darah Kristus. Tubuh yang berkuasa, darah yang berkuasa. Dia rela berkorban di kayu salib karena dia mengasihi kita. Engkau yang terikat dengan ikatan dosa, kuasa kegelapan, percaya engkau dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sedang kami pegang di tangan kami saat ini adalah bukti bahwa engkau hadir di tengah-tengah kami. Bukti engkau peduli kepada kami, engkau mengasihi kami dan tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Dan kami percaya di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, engkau ada bersama dengan kami, engkau hadir dan menolong setiap kami. Dan kami percaya ada mujizat dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan terjadi bagi hidup kami di dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur tinggi melebihi kepala saudara. Firman Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilurnya sakitmu sembuh. Amin. Saat ini bila jemaat di rumah sedang mengalami sakit penyakit, mari imani dan percaya untuk kau terima anggur perjamuan kudus ini. Ini darah Yesus yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada kesembuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami dalam nama Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan anggur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu terjadi, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, kira baradalaba. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Dalam kebimbangan dan pergumulan engkau dijamah Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi bagi hidupmu dalam nama Yesus. Setiap keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Ada mujizat dalam pernikahanmu, hubungan suami istri, orang tua anak dipulihkan. Kasih sayang Tuhan melimpah bagi setiap keluarga dalam nama Yesus. Yang kanker, yang tumor disembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menjamah. Haleluya. Mari jemaat
Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima mujizat dari Tuhan, terima pertolongan daripada Tuhan, jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kini biara barada barala baralaba. Kuraba sekerebe harana baba barana laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini biara baba barana laba 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 laba. Jangan lemah, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Percaya Tuhan bersama dengan engkau dan keluargamu. Tuhan bersama dengan engkau dan bisnis dan karirmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, jemaat tidak berkekurangan di masa-masa krisis. Kami tidak hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami enggak hanya peduli akan diri kami, tapi peduli kepada kehidupan orang lain juga Tuhan. Berkati dalam nama Yesus, keluarga demi keluarga, semua jemaat dari kids, youth, pro-M sampai family diberkati, ditolong, dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, Roh Kudus kuatkan, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar Kau hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami semua. Menguatkan, menjamah kami, berdoa di masa-masa ini. Biar kami dan keluarga semakin kuat dalam nama Yesus. Diurapi, diberkati Tuhan. Kami percaya kalau selama 9 bulan di tahun ini Tuhan tolong kami. Tuhan kuatkan kami. Kami mampu melewati semua padang gurun kami. Kami percaya selama bulan Oktober ini, setiap hari adalah hari yang penuh mujizat buat kami. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada perkara-perkara ajaib kami alami bersama dengan Tuhan. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka buat kami. Ada hal-hal baru yang Tuhan kerjakan buat kami dan keluarga. Diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak dikena COVID dalam nama Yesus. Kami berdoa kota Palu diberkati Tuhan. Damai sejahtera buat kota kami. Kesembuhan terjadi buat pasien-pasien yang sedang ada di rumah sakit. Jamah Tuhan COVID mereka sembuh dalam nama Yesus. Diberkati pemerintah kami. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan diberkati dan ditolong Tuhan. Kami percaya Indonesia dipulihkan dan dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga bersyukur buat jemaat Tuhan yang sudah menabur lewat persembahan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa-masa yang sulit ini mereka terus bisa menabur, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Tuhan lihat betapa hati mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih jemaat yang terus peduli kepada hidup orang lain, yang menabur lewat rekening diakonia. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, setiap benih yang kami tabur tidak pernah sia-sia. Kami menabur dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dan hamba percaya kami akan menuai dalam kelimpahan kebaikan yang luar biasa. Kami semua sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkat Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tanganmu Tuhan, buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidup menjadi berkat, berdampak, dan mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan kebaikan, kemurahan, kasih sayang, pertolongan dari Roh Kudus. Memberkati, mengurapi kita semua mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai
dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.